Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dicintai Tuhan, sahabat-sahabat Yesus, selamat sore berkata. Selamat sore berkata. Pada hari Minggu ini kita diajak untuk berkumpul dalam perayaan iman kita, untuk menimba kembali semangat dari kitab suci dan menimba kekuatan dari perjamuan Ekaristi. Bila pada pekan yang lalu mungkin hidup kita rasanya jauh dari berkat, kita sakit tidak sembuh-sembuh, rezeki tidak mengalir lancar dan sebagainya, baik hari ini kita persembahkan kepada Tuhan. Atau kita sebagai orang yang selalu diberkati, entah itu dalam keadaan suka atau duka, kita persembahkan juga ke hadapan Allah. Hari ini Keuskupan Agung Semarang merayakan sesuatu, sehingga seluruh gereja saya rasa merayakan 83 tahun berdirinya gereja Semarang. Sudah semua menggunakan putih. Romo sendiri sudah sejak dari Cangkringan, kemudian kopi candi ke sini ya, semuanya dengan putih karena mau turut serta dalam kegembiraan Keuskupan Agung Semarang. Firman Allah pada hari ini luar biasa karena melanjutkan tema tentang kerajaan Allah dalam gambaran-gambaran yang ada. Bila pada pekan yang lalu ada gambaran tentang penabur yang lalang dan gandum, hari ini kekuatan firman Allah bagaimana kita mengejar yang terpenting dalam hidup. Mari kita hari ini sejenak mempersiapkan hati kita agar pantas dan layak merayakan upacara syukur dan penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus Sang Raja sejati, Engkau selalu membimbing kami dengan keadilan ilahi. Ajari kami dengan kebijaksanaan ilahi. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah Imam Agung yang mendamaikan kami dengan Bapa di surga. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami memuji Dikau. Kami menyembah Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal, Engkau yang menghapus dosa dunia. Pembacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Pada suatu malam, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi. Beginilah firman Tuhan Allah. Mintalah apa yang kamu harapkan daripadaku. Lalu Salomo berkata, Ya Tuhan Allahku, Engkau telah mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Ini hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang But
lebih berharga daripada ribuan keping emas dan perak. Betapa ku cintai Taurat-Mu, ya Tuhan. Biarlah kasih setia-Mu menjadi penghiburanku, sesuai dengan janji Kau ucapkan kepada hamba-Mu. Biarlah rahmat-Mu turun kepadaku, sehingga aku hidup, sebab Taurat-Mu lah kegemaranku. Betapa ku cintai Taurat-Mu, ya Tuhan. Saudara-saudara, kita tahu sekarang bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bertindak terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka itu juga ditentukannya sejak semula untuk menjadi sifat dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi maksud di antara jasa-jasa. Dan mereka yang ditentukan Allah dari semula, mereka itu juga yang dipanggilnya. Dan yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Aku bersyukur kepadamu, ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Engkau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, dia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama jala besar yang ditebarkan di laut, lalu terkumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh, jala itu diseret orang ke pantai, lalu mereka duduk dan memilih ikan-ikan itu. Yang lain dikumpulkan ke dalam tempayan, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, yang jahat lalu dicampakkan ke dalam tungku berapi. Demikianlah sabda. Di sana akan terdapat ratapan dan retak gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya kami mengerti. Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran kerajaan surga seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah
saudara-saudari, anak-anakku yang dicintai Tuhan, sahabat-sahabat Yesus, selamat berjumpa dengan kalian. Dan ini namanya banyak anak-anak, jadi mungkin saya menurunkan bahasa dalam gaya anak-anak ya. Jadi kita pasti mengerti. Nah, anak-anak, dulu 23 tahun yang lalu ada buku bahasa Inggris. Ada kenapa salah? Sama mau belajar paling tidak hari ini satu judul buku kamu hafal. Judulnya The Purpose Driven Life. Coba ulangi. The Purpose Driven Life. Coba. Masa anaknya orang muda segitu? The Purpose Driven Life. Mantap. Dalam bahasa Indonesia itu, hidup kita itu berjalan menuju tujuan. Jadi kita selalu berjalan, kalau berjalan dari satu titik sini berjalan itu sampai ke tujuan. Kalau kamu misalnya sekolah di SD, masuk SD, nanti lulusnya kelas berapa? Nah, lulusnya kelas berapa? Kalau kamu masuk SD. Nah, mantap. Nah, kamu jawab bahwa purpose driven life, hidup diarahkan pada tujuan. Kalau kamu masuk SD, maka tujuanmu adalah lulus pada saat kelas 6. Maka namanya Romofres sudah bercatat ya. Nah, lalu kalau kita punya tujuan hidup, apa yang menjadi gambaran kita? Apa yang menjadi kesenangan kita kalau kita punya cita-cita? Kira-kira cita-cita kita seperti apa? Jawab. Kamu cita-citamu apa? Diskusi di Dopo. Karena sekolah mau. Atlet futsal. Senang main bola nggak? Oke. Mbak Kecil, kalau besar jadi apa? Penyanyi. Sekarang sudah latihan nyanyi. Sudah. Kalau masih kecil? Oke, kita lihat cucu-cucunya malu tuh jawab. Sekarang Simbah. Waktu Simbah waktu kecil tuh pengen jadi opo. Oh, enggak. Waktu Simbah masih kecil, cita-citanya jadi apa? Cita-citanya untuk ngomong kecil supaya bisa. Wih, waktu saya kecil itu pikirannya anak. Oh, waktu kecil, waktu Simbah umur 5 tahun itu pengen jadi opo. Pengen sekolah. Sekolah jadi opo. Ya, ada yang tahu kalau ingin jadi lomo ya kita. Enggak. Oh, tapi Simbah dulu waktu kecil pengen jadi opo. Ya, pokoknya itu sekolah. Pokoknya sekolah ya. Nah, sekarang Simbah yang lebih muda. Waktu masih kecil. Jadi masa yang Simbah dan kalian itu punya cita-cita selalu bagus. Kenapa kok tidak ingin yang jelek dan gampang? Jadi pencuri misalnya. Kan udah nggak perlu sekolah. Kenapa? Nah, sekarang banyak kata-katanya. Kenapa nggak mau jadi pencuri? Nah, jawab. Doanya nanti bisa kebejaran. Nah, gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita punya pertanyaan, kita mau kemana? Apa yang ingin kita capai dalam hidup? Selalu yang bermutu, yang luar biasa. Nah, ada beberapa hal yang luar biasa yang ingin kita capai, kita perjuangkan di dalam dunia ini. Yang pertama adalah yang tidak kita sadari, tetapi kita temukan. Nah, apa saja? Misalnya kita mencari, kita sekarang punya kesehatan. Tiba-tiba kita punya talenta. Ya. Kita menemukan talenta menjadi violis. Cita-cita itu hanya berakhir sampai ada penemuan, tidak menjadi apa-apa. Lalu inilah gambaran dalam Injil tadi, perumpamaan pertama, seorang yang
yang menggali-gali di sebuah kebun, tapi menemukan harta karun. Kok tidak dicolongkan saja? Ya mungkin harta karunnya begitu besar kelihatan kalau nyolong. Ditimbunnya lagi, dia usaha agar harta karun menjadi miliknya. Mbak ini, Mbak Sopo, Mbak Yu, halo saya, asik ngobrol. Sudah berapa lama belajar biola? Kapan punya keinginan menjadi violinis atau menemukan bakat ini? Kelas 1 SD. Menemukan. Apa mau mengkursuskan? Jadi kayaknya mahal ya. Oh, mulai dulu. Oke, banyak sekali sekarang orang-orang muda diintimidasi atau dengan cara yang begitu halus, begitu banyak pindah server, terutama setelah mereka menjadi bekerja. Nah, hari ini saya hanya mengingatkan mutiara berharga yang ada pada lingkungan. Nah, yang ketiga adalah setelah kita mencapai begitu banyak upaya, nah untuk orang-orang tua, kita mengumpulkan begitu banyak harta, begitu banyak hal-hal yang berharga atau apa saja. Tetapi tidak semuanya penting. Maka digambarkan seperti nelayan yang memukat ikan-ikan. Dalam ini kita juga sama. Kita lemah. Percayalah saudara-saudari bahwa hari ini perumpamaan tentang mencari kerajaan Allah pada semua yang terpenting dalam hidup menjadi kekuatan kita. Tuhan memberkati. Kerajaan surga itu seumpama harta terpendam di ladang dan ditemukan orang, kemudian ia menjual seluruh miliknya untuk membeli ladang. Marilah kita panjatkan doa kepada Allah Sang Raja Kerajaan Surga agar diperkenankan tinggal di dalamnya. Ya Allah, bimbinglah Bapak Suci, para uskup dan imam dengan cahaya Roh-Mu. Semoga berkat pengajaran mereka, umat-Mu selalu siap sedia memberikan diri secara penuh dalam mewartakan kabar sukacita keselamatan. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah, bimbinglah para pemimpin negara kami dengan roh kebijaksanaan-Mu agar selalu adil dan bijaksana dalam menyejahterakan rakyatnya. Semoga nama-Mu semakin dimuliakan di dalam karya pelayanan mereka. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah, tindakan perdagangan manusia telah merusak citra-Mu, merendahkan martabat dan melanggar hak asasi manusia. Selamatkanlah para korban, kuatkanlah keluarga mereka, dan gerakanlah pihak berwenang untuk menindak oknum yang melakukan perbuatan mencela ini. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah, bimbinglah kami untuk memiliki sikap lepas bebas, yaitu keberanian untuk melepaskan diri dari kelekatan duniawi. Dengan demikian, semoga kami akan mendapatkan hidup baru di dalam Kristus dan mengasihinya melebihi segala sesuatu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami bersyukur atas berdirinya gereja Kusupana Semarang selama 83 tahun. Kami juga bersyukur atas berdirinya gereja Perigolayan juga dengan segala pembaharuan, dan secara khusus gereja dalam lingkungan Carolus Baromius. Kami adalah gereja-Mu. Maka berkatilah kami ya Tuhan, agar Engkau senantiasa memberikan kebijaksanaan kepada kami sebagai mutiara berharga yang kami perjuangkan untuk gereja saat ini dan masa mendatang. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. kita sertakan seluruh doa dan intensi kita.
setiap usaha baik mereka, dalam pendidikan dan pekerjaan, dan usaha sosial. Kami akan kembali kepada kehidupan. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus turun atas saudara dan menetap senantiasa. Amin. Saudara-saudari sekalian, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.